Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana hamdalillahil qadr rabbana subhanahu wa ta'ala jilani wa immatil arba'ati radha'anhum subhana hadrati jami'i immatil qura wa rahimahul jamil makril qur'an wa qirrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qur'an wa sunnah Syekh Muhammad al-Nabi qaddasallahu sirrahu wa nawwara darajatihi sallallahu subhana hadrati ila Syekh Zubair Sa'id Syekh Ahmadi qaddasallahu sirrahu wa nawwara darajatihi subhana hadrati al-karim min al-qaryat ajmir arsadihi wa hawlaha subhana hadrati al-mu'assis hadal masjid nur at-taqwa والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين عنها والمسؤولين عنها الذين يسبقون بالإيمان ثم إلى حضرته إدار الحبيب عبد القادر الأسلام الحبيب عبد الرحمن الأسلام الحبيب أبو بكر الأسلام قدس الله سرره ونور درجات مسراتهم ثم إلى حضرته إلى المؤلف هذا الكتاب وأصول مفهوم من سلسلته ثم إلى حضرته إلى روح وجزاته شيخ ثم إلى حضرة الأرواح من حضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخ مشايخنا شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والأدمية. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن في التراب. ويغسل من سائر النجاسة مرة تأتي عليه. والثلاثة أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
wa idza khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Alhamdulillah di kesempatan siang di kesempatan yang pagi ini yang penuh berkah, biarpun dalam keadaan seriwing-seriwingan disobati kacang karo kopi nak mures-mures buah. Sepian kanggo nyuci perut. Semoga menjadi obat, amin ya robbal alamin. Ya berkah ngopi, kecuali mangane ngopi ini enggak karo ngaji, jadi ini yang mures-mures karo ngaji aman insyaallah. Kemarin kita membahas tentang masalah yaitu salah satu di antaranya cara mensucikan najis mukhafafah, yaitu najisnya atau air seninya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum air susu ibu saja. Tata caranya yaitu kemarin habis dikeringkan cukup dengan dipercikkan air. Dan termasuk hewan yang diampuni yaitu hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, biarpun punya tapi sedikit. Ketika jatuh di entah itu gelas atau entah itu di habis masak sayur ada lalat masuk, nah itu tidak najis. Akan tetapi anjuran Rasulullah suruh mencelupkan lalat tersebut baru diangkat, dikarenakan di antara sayap lalat itu yaitu yang satu ada obatnya atau penawarnya, yang satu adalah membawa kotoran atau virus. Sedangkan cara mensucikan atau mencuci najis mutawasito, najis mutawasito ialah najis selain najis mukhafafah, yaitu tadi air kencing anak laki-laki sebelum umur 2 tahun yang enggak makan apa-apa kecuali ASI, dan juga selain najis mukhafafah dan selain najis mughaladah. Dan najis mughaladah ini khusus untuk B2 dan RW. Nah, cara mensucikan najis mutawasito, caranya membersihkan dulu. Kalau memang itu air kencing, dikeringkan dulu, baru disiram atau dibilas. Kalau memang itu kotoran, harus diambil kotorannya dulu, dibersihkan najis ainiyah juga najis hukmiyahnya, harus hilang yaitu warnanya, baunya dan rasanya. Tapi terkadang najis itu ada yang warnanya itu susah hilang, saking buandeli warnanya. Terus bagaimana hukumnya? Yang penting wujudnya, tampaknya itu najisnya sudah hilang, terus baunya, kalau warna insya Allah dimaafu, yang penting sudah maksimal. Habis dibersihkan najis ainiyahnya, kemudian disiram.
Itu cara mensucikan najis mutawasithah. Dan sekarang kita akan membahas cara mensucikan najis mughalladhah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu thahirun. Adapun semua hayawan itu hukumnya suci. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Wah, kalau gitu nanti cari kata terus dibikin suweke. Oh, salah lagi. Yang dimaksud suci itu bukan berarti halal. Suci itu dipegang. Nanti dikira saya menjelaskan suci berarti boleh dimakan, belum tentu. Wal hayawanu, adapun beberapa hayawan atau kulluhu, yaitu semua hayawan, tohirun itu hukumnya suci. Ai jami'il hayawanati, yaitu semua hewan-hewan, tohiratul aini itu suci. Hewan tersebut halal hayati dalam keadaan hidup. Illal kalba wal khinziro, kecuali anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau dari salah satu hewan tersebut. Maksudnya pegang, kayak kucing, kambing, sapi itu suci, kecuali nggak kena kotorannya. Dan yang perlu diketahui, anjing sama babi itu ketika kering bulunya itu nggak najis. Yang najis itu air liurnya kalau hidup. Nah, kalau sudah dipecel-pecel mate, pegang dagingnya, ini ya najis. Itu. Tapi kalau hanya sekedar ngelus-lus bulu nih, itu enggak najis karena kering. Kecuali kalau sudah bekas digigit atau dijilati, nah itu yang najis. Jadi semua hewan ketika hidup itu hukumnya suci, tidak najis, kecuali anjing dan babi dan peranakannya. Entah itu blasteran, seumpama ada ngok-ngok di ladang, terus jenengan punya kambing dikawin, separuh B2 separuh KB, ya najis, itu najis. 2 kali najis. Wal maitatu kulluha najisatun. Wal maitatu, adapun bangkai, kulluha, yaitu seluruh bangkai, semuanya, najisatun itu hukumnya najis. Kemarin kita sudah membahas yang dimaksud bangkai ialah yaitu hewan yang mati, yang mana matinya ini tidak sesuai dengan hukum syar'i. Maksudnya tidak disembelih, entah itu kecepet, kejiret, keblegong, kecemplung sumur, biarpun disembelih katakan, tapi enggak menggunakan asma Allah atau tidak memakai kata-kata bismillah, kalimah thayyibah bismillah, maka itu juga hukumnya bangkai.
dan itu hukumnya najis. Ilas sama kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adamiyah dan anak keturunan Nabi Adam atau manusia. Jadi semua bangkai itu hukumnya najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkainya anak Adam. Jadi kalau dapat ikan, Mbak Komar tadi jolo, ya iwaknya mati kabeh itu berarti batang. Lah namanya ndak sembelih ya monggo. Bangkai ikan hukumnya halal atau suci. Wal jaroda dan belalang, terus walang, ladang, sundui dibakar, digoreng, itu juga hukumnya halal atau suci. Dan orang meninggal itu ketika dipegang juga hukumnya suci, tidak najis. Wayu salul ina'u, wayu salu dan dibasuh atau dibilas. Apanya yang dibasuh? Al ina'u. Wayu salu dan disiram al ina'u, yaitu tempat min wuluhil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri dan celeng datu babi. Itu ngaji subuh aku malah pisah-pisah ini. Yang aku ngertekno B2 RW yang melihat di HP nggak tahu itu apa. Ano RT disebut RT Pak Marni kan. B2 RW ini nak teng Papua, nak teng Jawa udah mboten ngertos. Min wuluhil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri dan celing babi. Menyiramnya berapa kali? Sab'a marratin, yaitu sebanyak 7 kali. Ihdahunna, salah satu di antara 7, biturabi, dengan debu atau tanah atau pasir. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Wa fi riwayatin li Muslim: "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyusilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 170 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 279. Diceritakan dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum," ketika seekor anjing meminum, yaitu di tempat salah satu tempat kalian, falyausilhu sab'an, maka bilaslah atau siramlah sebanyak 7 kali. Wa fi riwayatin li Muslim, dan menurut riwayat Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum, sucinya salah satu tempat kalian, idza walagha fihil kalbu, ketika seekor anjing menjilati, ayyausilahu, yaitu untuk menyiramnya,
membilasnya sab'a marratin, yaitu sebanyak 7 kali. Ulahunna biturabi, salah satu di antara 7 biturabi, dengan debu. Nah itu kan zaman dulu Pak, debu gara-gara rano sabun. Ya agama ya jadi bantah. Dawa ngentut sing ngentut bokonge, kenapa wudu sing dibasuh raine? Kok ora bokonge sing dibasuh? Sekarang kan zaman modern Pak, ada sabun, ada pembersih, ada ini itu. Nah nanti kalau nggak percaya bisa tanya Pak Slamet selaku kesehatan. Menurut penelitian, jilatan atau air liur anjing atau babi itu mengandung bakteri, yang mana bakteri itu ketika atau jilatan dari kedua hewan itu ketika jilat perabotan itu, ketika dicuci biarpun pakai sabun yang ada di seluruh muka bumi ini, entah itu sampai 1000 kali katakan, disiram tidak akan bersih. Jadi bakteri-bakteri kuman tersebut tidak akan hilang, tidak akan bersih. Lah yang bisa membersihkan itu adalah debu atau pasir. Ini sudah pernah diuji oleh orang luar negeri. Kenapa sih Islam itu kok ono reko-reko nguji nggo pasir bareng, nggo lebu bareng? Karena untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat pada jilatan dari anjing dan babi tersebut. Jadi bisa hilangnya itu karena dicampur dengan debu atau pasir. Makanya ketika kita berkunjung di saudara kita non-muslim, biarpun masakannya itu masak ayam, masak ikan, tapi kalau perabotannya itu pernah dibuat masak B2 dan RW, ya kan nyucinya belum suci, kan masih najis. Wah ini saya beli di pasar ikan ayam, iya ikan ayamnya, dan masakmu perabotan itu masak RW B2. Gak mungkin kamu nyucinya pakai pasir, pakai debu, paling nyucinya pakai sanglet. Nah ini nggak hilang gitu. Jadi perlu diperhatikan, kecuali kalau memang catering dari luar, nah itu aman. Nah, catering kalau nanti pindah perabotane sing di omah padha wae. Catering kalau sama tempat-tempatnya dari sana ya aman, atau mungkin malah di nasi box atau kotak aman. Jadi itu tadi caranya mensucikan najis bawal Allah. Disiram sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur pakai debu atau pasir. Lah terus Pak seumpama dikuwopyok ning kali sing butek-letek ya malah bagus. So kuwopyok ping 7. Wis otomatis itu. Wa yusalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Wa yusalu dan menyiram min sa'irin najasati dari seluruh najis marratan ta'ti alaihi, yaitu cukup 1 kali.
Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kanatis sholati khamsina wal ghuslu minal janabati sab'a mirarin wa ghuslul bauli sab'a mirarin falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'al ay yas'alallahu takhfif hatta ju'ilat as-sholata khamsan wal ghuslu minal janabati marratan wa ghuslul bauli minas sawbi marratan rawahu Abu Dawud. Jadi cara menyiram najis itu cukup satu kali dengan catatan sudah sempurna. Aslinya dulu itu sebagaimana ketika Allah mendapatkan wahyu sholat itu sebanyak 50 kali. Begitu juga ketika tata cara mandi. Ini andalannya beliau Mbah Yai Nurin. Wa ghuslu minal janabati sab'a mirarin. Mandi itu tidak sah ketika hanya satu kali, harus diulang 7 kali. Ini sebelum direvisi. Asline kula jenengan nak adus jinabat itu nggak sah kalau cuma satu kali, jadi harus diulang 7 kali. Jadi kulitnya nganti tipis, kakan sabun, nanti jadi dinding. Terus nyiram habis kencing, habis hajat itu sebanyak 7 kali juga. Itu awalnya dulu ketika Allah memerintahkan Rasulullah. Berkahi Nabi Musa, Nabiullah Musa alaihis salam. Ya kadang ngeyel dia berkahi juga. Gara-gara Nabi Musa mat umatmu kicuwili cili cendi-cendi umure cekak-cekak kok ame hadus ping 7 ya jedindilen nganti biru kabeh awake. Salat kok ping 50 ora kober nyambut gawe. Kemudian Rasulullah meminta takhfif atau kemurahan atau rukhsah atau bahasa Jawa ini itu dispensasi. Apa itu dispensasi? Keringanan lah. Panggilannya. Keringanan jadi cukup sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Adus jinabat jadi sekali. Membilas habis kencing itu 1 kali. Itu berkain Nabiullah Musa alaihis salam. Jadi ya tapi juga akan ngeyel loh Bani Israel. Ya kalau minta keringanan nggak apa-apa. Jadi cukup 1 kali dengan siraman yang sempurna, yang mana dulunya itu harus 7 kali 7 kali. Wasalah satu afdalu, akan tetapi yang siraman ketiga kali itu lebih utama. Sedikit lagi, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Ketika berubah, yaitu apa jenisnya? Khamr itu apa? Bir. Alkohol sing asli ketika berubah dengan sendirinya maka suci. Akan tetapi wa idza khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Akan tetapi ketika berubahnya itu dicampur dengan sesuatu maka tidak suci. Biasanya jadinya cokak nih. Apa? Khamr itu kalau dia difermentasi, dibiarkan cukup lama, maka dia nanti akan berubah menjadi cuka. Ketika berubahnya ini dengan sendirinya, maka hukumnya suci. Akan tetapi ketika berubahnya dicampuri micin, campuri uyah, campuri telek cecek, terus berubah, maka itu tetap najis atau tidak suci. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita bokongnya panas seminangin gitu.
Linggih aku empuk jenengan yang gadis. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشكر سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على قدر المقدار العظيم اللهم نسألك علما نافعا وارزقني فهما وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لم يعلمون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا صلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata kami tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.